Bak titisan langkah taktikal brutal Mikael Tal, teman-teman. Siapa lagi kalau bukan Murali Kartikeyan, Grandmaster asal India. Kali ini berhadapan dengan Alireza Firoza, Grandmaster asal Iran. Bagaimana keseruannya? Kita ambil pelajaran pentingnya, teman-teman. Turnamen Tata Steel 2019. Informasi penting, banyak ilmu dalam pertandingan ini. Tentunya kalian bisa terapkan saat bermain nanti. Siapkan konsentrasi tinggi. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di Jari Pelawi Chess, welcome. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Selamat menyaksikan. Di sini Alireza Firoza memegang buah putih. Dia memulai dengan pion D4. Murali Kartikeyan, kuda ke F6. Putih, pion ke C4. Lalu hitam, pion G6, persiapan gajah Piancento. Putih kuda ke C3, gajah ditempatkan ke G7 oleh Kartikeyan. Pion center dimainkan kembali, hitam, membendungnya, pion D6, menghambat pergerakan pion maju ke depan. Apa langkah dari pembukaan permainan ini, teman-teman? Kalian bisa tulis di kolom komentar, bagian tepat saya akan sematkan komentarnya. Setelah pion H3 dimainkan menghambat pergerakan gajah, hitam langsung rokade sayap raja. Putih, gajah ditempatkan ke E3. Hitam, pion C5, mengajak pertukaran. Ini diabaikan oleh Alireza Firoza, memainkan kuda ke F3. Hitam, penempatan menteri, mengepin posisi raja. Lihat teman-teman, pion yang ada di E4 menjadi lemah karena kuda tidak bisa lagi mengawalnya. Apa yang bisa dilakukan oleh putih dengan kondisi seperti ini? Yaps, kita jalankan. Penempatan kuda ke D2, menjaga pion yang ada di E4. Berikutnya, hitam pukul pion dengan pion. Dan kuda mengancam menteri. Langkah sederhana, menteri harus kabur, pemikiran dari kita. Tetapi Murali Kartikeyan, Grandmaster asal India, tidak melakukan hal tersebut. Apa yang dilakukannya, teman-teman? Memukul kuda tempo skak, dan Alireza Firoza tidak banyak pilihan. Langsung saja memukulnya dengan pion. Apa yang didapatkan oleh Murali Kartikeyan? Apakah ini terlalu dini mengorbankan perwiranya, yaitu menteri? Mendapatkan dua perwira, gajah ataupun kuda, pertukarannya. Kita simak bagaimana kita mendapatkan ilmu dalam pertandingan ini. Langkah berikutnya, putih. Apabila kalian berpikir pukul pion dengan pion, ini tidaklah mungkin, teman-teman. Karena Alireza, jika melakukan hal ini, pion akan dipukul oleh kuda, dan pion yang ada di C3 menjadi sangat lemah, diserang 2 kali. Kita kembali. Maka dari itu, Alireza Firoza tidak pukul pion tetapi memainkan pion F3. Murali Kartikeyan, kuda ke H5, membuka ruang bagi gajahnya menyerang pion. Tetapi ada menteri menjaga pion sekaligus menyerang pion yang ada di E3. Mudah saja, gajah ke H6 melindungi pionnya. Pion G4 mengancam kuda. Kuda ke F4 seolah menutup pengawalan gajah kepada pion. Tapi apabila menteri memukul pion, itu hal konyol, teman-teman. Hitam akan unggul dengan kondisi seperti ini. Ini terlihat jelas oleh Alireza Firoza. Maka dari itu, tidak memukul pion, tetapi menggeser rajanya ke D1. Permainan berlanjut. Langkah hitam. Penempatan kuda ke E6, membuka gajah, melindungi pionnya kembali yang ada di E3. Ini sangat ancaman ke depan bagi putih. Karena apa? Pion E2 bisa dimainkan dan mengancam posisi menteri. Putih mengamankan rajanya terlebih dahulu. Kuda ke C6. Pion H4 bertujuan mendukung pion G4 maju 1 langkah untuk mengancam gajah. Dan apabila hitam terburu-buru memajukan pionnya, maka putih unggul. Murali Kartikeyan menempatkan gajahnya ke F4.
Kita bisa ambil pelajaran penting teman-teman. Langkah hitam sangatlah akurat ataupun sangat berhati-hati. Menteri terancam menghindari ancaman tersebut. Pindah ke D1, lalu kuda ke E5 oleh hitam. Putih kuda ke C1 dan hitam gajah ke D7 bertujuan ke A4. Pion A4 menghambat pergerakan gajah. Benteng ke C8 menyerang pion 2 kali. Ada kuda ke E2 mengancam gajah, tetapi hitam sangat sayang kepada gajah petak hitamnya. Setelah pion kembali mengancam, gajah mundur ke G7. Bagaimana keseruan ini teman-teman? Putih sangat tidak nyaman dengan pion yang ada di E3, maka dari itu gajah ditempatkan ke H3. Membiarkan pion yang ada di F3 dimakan oleh kuda. Setelah menteri ditempatkan ke D3, tujuannya jelas, mengambil pion yang ada di E3. Kuda ditempatkan ke E5. Kini saatnya Alireja Firoja mengeksekusi pion tersebut. Kelanjutannya, kuda pukul pion, mengancam menteri. Menteri mundur ke F2. Permainan berlanjut, benteng ke C5. Putih, benteng ke B1, mengancam pion, dan pion dilindungi langsung oleh gajah, sekaligus mengancam pion yang ada di E4. Putih juga melakukan hal yang sama, menjaga pionnya dengan gajah. Langkah brilian, pion F5 mengajak pertukaran, tetapi Alireja Firoja langsung empasan. Di sini langsung disambut oleh gajah. Bagaimana kita bisa melihat teman-teman? Hitam unggul pion dengan jumlah 2 pion. Permainan berlanjut. Perempatan menteri yang seharusnya ke G3, tetapi di sini benteng ke F1. Itu rekomendasi dari komputer. Kali ini Murali Kartikeyan mengambil keuntungan tersebut. Tetapi Alireja Firoja langsung menukarkan menterinya dengan benteng. Setelah pion pukul menteri, benteng pukul benteng. Tempo skak terlebih dahulu. Raja menyambutnya. Lalu putih mengambil gajah yang ada di C3 dengan raja. Unggul kualitas, tetapi hitam unggul pion. Kuda diselamatkan ke E5. Permainan berlanjut, putih melindungi pionnya karena diserang 2 kali, maju ke A5. Tetapi hitam mendapatkan pion yang ada di E4. Terjadi pertukaran perwira. Setelah gajah pukul kuda, gajah pukul gajah. Kini kita bisa menyaksikan teman-teman, hitam unggul 4 pion. Gajah ditarik ke D5. Kuda mengancam pion. Pion mengancam kuda. Kuda ditempatkan ke C7, mengancam posisi gajah. Gajah mengikat diri kepada pion yang ada di B7. Benteng tempo skak. Raja ke G7. Kuda tempo skak. Raja kembali naik ke H6. Benteng ke F8. Lagi-lagi raja ke H5. Benteng mengancam pion, mudah saja pion maju 1 langkah. Belum juga menyerah teman-teman. Kita lihat, sama-sama mendapatkan pion. Tetapi konsekuensi yang diterima oleh Alireja Firoja, Raja Hitam, sangat aktif untuk ke depan. Kuda ditempatkan ke D4. Raja mengancam benteng. Benteng ke H2. Gajah ke D5. Benteng mengancam ataupun menakut-nakuti posisi kuda. Raja langsung merapat dengan kuda ke F4. Tempo skak dilakukan oleh putih, ditutup oleh kuda. Benteng mengancam pion. Lagi-lagi teman-teman, pion kembali mengancam kuda. Kuda ditempatkan ke C2. Gajah ke E4. Kuda ke E3. Pion ke D5. Di sini putih memiliki 1 pion teman-teman. Maka dari itu raja coba merapat
kepada pion yang ada di A5. Tetapi setelah kuda ke D4 mengancam benteng, benteng mundur ke E1, raja ke F3, Alireja Firoza menyerah. Karena apa teman-teman? Jika dilanjutkan, kudanya akan tumbang. Raja bertujuan nantinya ke F2 mengancam benteng sekaligus mengancam kuda. Ambil pelajaran pentingnya teman-teman. Saya sudah menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin. Tetapi jika teman-teman penasaran, kita tempatkan coba kuda ke D1. Ada raja tempo skaf mengancam benteng. Mungkin teman-teman bisa berpikir juga, dengan kondisi seperti ini raja ditempatkan ke C5. Seperti yang saya katakan teman-teman, raja ke F2 mengancam benteng, benteng menghindar, kuda tumbang. Ucapkan terima kasih kepada channel Jari Pelawi CS, hanya cukup subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Saya akan terus memberikan pertandingan-pertandingan dunia yang berkelas, tentunya menganalisis sesederhana mungkin untuk kalian dapatkan ilmunya saat bermain nanti. Akhir kata, saya ucapkan thanks and God bless. Bye-bye.